Ya, masih bersama saya Yuni Syara di Q&A. Pak Anies, ini ada beberapa netizen. Tadi sengaja saya di Instagram saya tulis saya malam hari ini mau wawancara Pak Anies Baswedan, dan netizen boleh tanya langsung atau menitip pertanyaan apa yang bisa saya sampaikan untuk Bapak gitu. Salah satu pertanyaannya mungkin saya bisa baca, Pak Gubernur, kalau seandainya anak sekolah disuruh libur tapi orang tuanya tetap kerja, apa bukannya sama saja hasilnya? Sebab masih banyak kantor yang masih belum meliburkan karyawannya. Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Ya, betul. Jadi kita juga memiliki concern yang sama. Karena itulah kita menganjurkan kepada kantor-kantor untuk membuat mekanisme kerja jarak jauh. Ini bukan situasi yang normal. Jadi sadari bahwa kita di Jakarta ini sekarang sudah salah satu epicenter. Di sini terjadi penularan sudah. Jadi kalau kita ambil sikap bertanggung jawab, maka kita akan justru membuat seluruh karyawan bekerja di rumah. Pekerjaan-pekerjaan dibuat mekanismenya supaya itu memungkinkan. Lalu mereka bukan hanya bisa bersamaan dengan anak-anak, tapi mereka bisa mencegah tertular dan menularkan. Karena saat ini kita belum tahu siapa saja yang sudah terkena, siapa saja yang terkena dan aman, siapa saja yang itu kita tidak mengetahui. Nah, itu sebabnya langkah yang biasa disebut sebagai social distancing itu tidak bisa sendirian, tapi dengan sekolah diliburkan. Maka ini mengirimkan pesan kepada semua bahwa kita harus waspada. Ini pesan amat keras bahwa anak-anak saja sudah di rumah, sekolah saja sudah diliburkan, maka yang lain menyesuaikan. Kalau sekolah tidak libur, tapi seorang dianjurkan bekerja dari rumah, pasti reaksinya adalah buat apa bekerja dari rumah, wong anak-anak juga masih boleh sekolah. Tapi bila anak-anak sudah tidak bersekolah, tapi belajar di rumah, maka kami berharap itu bisa disesuaikan. Nah, ada memang profesi-profesi yang mengharuskan mereka tetap bekerja di luar. Nah, di sini harus ada penjagaan jarak. Petugas-petugas di lapangan yang mengatur, dari mulai mengatur lalu lintas, memastikan pelayanan masyarakat. Ini ada gambar pemadam. Itu semua memang pekerjaan-pekerjaan untuk mengamankan kita semua. Tapi banyak pekerjaan perkantoran, administrasi itu bisa kita jalankan dari rumah. Jadi saya berharap kita semua mengikuti arahan dari Bapak Presiden yang beliau jelas sekali mengatakan bahwa kerja dari rumah, belajar dari rumah, begitu juga dengan beribadat di rumah. Iya Pak Anies. Dan Jakarta sudah punya website Corona, jakarta.rta.go.id tentang pemetaan, penyebaran, dan pasien suspek COVID-19. Ya, Mbak Yuni, begini, website ini ya, ini ada websitenya. Jadi websitenya corona.jakarta.go.id. Gimana cara kerjanya dan pengelolaannya? Jadi begini, saya perlu sampaikan prinsipnya. Belajar dari beberapa negara yang pernah mengalami hal yang sama dengan kita. Ketika dilakukan pengetesan, lalu ada yang terkonfirmasi positif, maka diketahui lokasinya di mana, diketahui kegiatannya apa, maka bisa dilakukan deteksi pada orang-orang yang pernah berinteraksi. Karena datanya menunjukkan begini, bila seseorang pernah berinteraksi dengan pribadi yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka kemungkinan tertular itu 38 kali lipat meningkatnya. Jadi ini artinya begitu seseorang diketahui si X misalnya confirm positif, maka dicek
si X ini bertemu siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja. Kemudian mereka-mereka yang pernah berinteraksi itu harus melakukan karantina diri. Supaya kalau dia menjadi carrier, dia tidak menularkan pada yang lain. Ini untuk mencegah penularan. Nah, bila kita tidak mengetahui itu, tidak mengetahui datanya, maka sulit bagi kita untuk bisa mencegah. Itu sebabnya kami di Jakarta mulai dengan menyiapkan website. Satu, semua informasi tentang COVID-19 ada di situ. Tentang gejalanya, langkahnya, apa yang harus dikerjakan, semuanya ada. Jadi kami ingin seluruh warga Jakarta dari mana saja bisa mengakses informasi soal COVID-19. Jadi tidak ada yang kebingungan kalau mau cari itu. Lalu yang kedua, mengetahui seberapa besar kasus di Jakarta sehingga kewaspadaan itu meningkat. Kalau kita tidak menyampaikan kepada publik, nanti publik tenang-tenang saja seakan-akan tidak ada masalah. Kemudian di sini ya misalnya, kita ini orang yang atau pasien dalam pengawasan ada 330. Orang dalam pemantauan hari ini 813. Angka ini udah sangat lebih tinggi dibandingkan ketika saya menyampaikan pertama kali tanggal 29 Februari. Nah, ini tujuannya membuat kita lebih waspada. Jadi website ini mendidik kita semua tentang COVID-19 itu apa, kemudian juga membuat kita lebih waspada. Dan kami sekarang dengan ada informasi dari Kementerian Kesehatan, begitu ada hasil tes yang menyebutkan positif COVID-19, maka kami langsung mendatangi rumahnya, pribadinya, dideteksi ketemu dengan siapa saja, dan semuanya diberitahu untuk melakukan pemeriksaan, sekaligus juga kita pantau dan diminta untuk melakukan isolasi diri atau karantina diri. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya begitu lengkap. Nanti saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut.